Keluarkan semua ilmu kamu. Kamu bisa kontrol. Dan kalau kamu masih kamu kontrol, nggak akan keluar. Oke. Nah. Mari kita doa. Nanti saya doa ya. Ang yang ngomong komisian nak umsihan nak. Ang yang ngomong komisian nak umsihan nak penyiar. Kamu mau ambil, kamu pegang nggak bisa. Kamu ada baca pikiran kamu mau kepala saya. Sekarang aku tonjok kepalamu nih sekarang ya. Aku kepalamu sekarang ini. Ayo Ishak, karena ini tipenya tipe tenaga dalam dan gaib ini. Ishak, ayo Ishak. Kamu sekarang. Itu ada roh yang menguasai kamu. Orala pakaya shekirala Ini api. Keluar. Keluar. Darah Yesus. Darah Yesus. Ini. Darah Yesus. Orala. Keluar. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh yang bukan dari Tuhan aku perintahkan keluar. Aku perintahkan keluar. Api. 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 Nama Yesus. Api. Keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar. Api. Api. Keluar dalam nama Yesus. Bakar. 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 Tantan putih ikut tukum. Pakaya syakarala patakarala pakar. Orala pakaya syakarala pakarala pakaya syakarala patakara. Yes. Orala pakaya syakarala pakaya syakarala patakara. Orala pakaya Spirit roh yang bukan dari Tuhan, aku perintahkan keluar. dalam nama Yesus. Keluar. Dalam nama Yesus. Keluar. Dalam nama Yesus. Keluar. Bakar. Keluar. Bakar Roh Kudus. Keluar. Roh Kudus. Keluar dalam nama Yesus. Api. Keluar dalam nama Yesus. Api. Keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Yes. Keluar dalam nama Yesus. Api. Api. Keluar dalam nama Yesus. Orala pakaya Keluar dalam nama Yesus. pakaya syakarala pakara. Keluar dalam nama Yesus. Syakarala pakarala patakaya. Keluar. Pakaya syikirala patakaya syikirala. Terima kasih Tuhan. Syikirala Ishak, buka matamu. Kenapa kamu? Ada kayak gini, Pastor. Kayak ada yang masuk dalam, tapi bisa saya kontrol. Cuma suaranya saya ini tidak bisa. Iya, kamu nih orang mana? Orang Jawa Tengah juga? Saya dari Bali, Pastor. Kamu tinggal di Bali? Iya. Kamu dulu pernah terlibat dengan kuasa dengan agama sebelumnya? Saya dulu ngobatin orang. Oh iya. Berarti bahasa kamu bukan bahasa roh, tapi itu bahasa dari itu. Ya itu dah saya bingungnya. Tapi saya mengerti, Pastor. Bahasanya saya nih, saya keluarin. Oke, berarti kamu pernah serupa dengan setan waktu itu, menyatu dengan roh itu ya? Iya, sudah nyatu. Udah nyatu nih. Oh, sekarang nih. 1 tahun saya, Pastor. Sekarang gini, kameramu yang benerin. Sekarang ini harus dengan cara begini baru bisa kamu lepas. Oke? Dan nanti roh kamu nantang saya itu. Roh kamu bilang kamu nggak akan bisa lepasin saya, betul? Iya, betul. Tadi kamu bilang rohnya kamu nggak akan bisa dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Oke, sekarang gini. Kamu ini pernah belajar, kamu punya kebiasaan, kamu tembus dimensi. Jadi kamu pernah ngobatin orang meskipun jarak jauh, betul? Iya, betul. Dan rohmu bisa nyampe ke daerah-daerah di mana kamu mau, betul? Iya, betul. Jadi roh kamu mau nyampe ke sini tuh. Iya. Roh saya mau nyampe ke sana, tapi tidak ada sesuatu yang menghalangi Pastor. Kenapa? Ada yang menghalangin gelombang. Iya, ada Tuhan saya, ada Roh Kudus. Makanya kita orang percaya ada perlindungan nih. Ini pengakuan seorang dukun nih. Kata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes.
Ya, ini. Amin. Ayo, sekarang gini. Ini sikap yang dewasa, ya. Masing-masing punya cara Tuhan berbeda. Tapi ini mungkin Tuhan pakai cara ini dalam karunia saya. Oke? Iya. Oke, sekarang gini. Kamu ini sebenarnya sadar, kamu memang mau dipakai oleh setan waktu itu. Kamu yang minta kok. Ya, saya Kamu yang minta. Bukan bakat, bukan semata-mata bakat, tapi kamu minta. Karena kamu ada dendam waktu itu. Kamu ada dendam, kamu pingin dihargai orang, sehingga kamu pingin ilmu ini untuk kamu jadi pamor, betul? Iya, Betul kan? betul. Oke, sekarang gini. Keluarkan semua ilmu kamu. Kamu bisa kontrol. Dan kalau kamu masih kamu kontrol, nggak akan keluar. Oke. Nah, mari kita doa. Nanti saya doa ya. Wang yang ngomong komisian nak umsihan nak. Wang yang ngomong komisian nak umsihan nak penyian. Kamu mau ambil, kamu pegang nggak bisa. Kamu ada baca pikiran kamu mau kepala saya. Sekarang aku tonjok kepalamu nih sekarang ya. Aku kepalamu sekarang ini. Nah, terima. Dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Putus sekarang kamu. Putus kamu sekarang. Terus. Keluar. Dalam nama Yesus. Terus. Dalam nama Yesus. Oke. Dalam nama Tuhan Yesus. Kamu mau pakai ilmu tertinggi? Oke, coba. Dia bilang, saudara, saya kalau pakai yang ini pasti saya mampus. Coba. Ini biar berkesaksian. Ayo keluarin. Nih. Lihat saudara ya, dia mau keluarin nih. Saya bisa kontrol, tapi saya tidak bisa kontrol tangan saya kan. Nggak apa-apa. Saya bisa kontrol kamu nanti. Ayo, cepat keluar. Nggak apa-apa. Biar ini berkesaksian. Ayo. Setan bilang, ini kamu pasti bisa kalahkan kuasa Tuhan. Coba. Oke. Saya akan mengaku kalah ya. Oke, sekarang waktunya kuasa Tuhan bekerja. Dalam nama Yesus. Peralah pakaian. Aku minta di dalam nama Yesus. Malaikat kau pegang kakinya. Malaikat kau pegang kakinya. Kau pegang lehernya. Seperti ini malaikat. Pegang lehernya. Roh Kudus kau bekerja. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar. 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 Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau permudah Tuhan. Kau permudah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ikuti saya Pak. Darah Yesus. Bebaskan saya. Darah Yesus. Lepaskan saya. Aku putuskan kesombongan, kebencian dalam hidup saya. Aku bertobat. Aku hapus segala mantra-mantra. Segala jimat-jimat. Keluar. Dalam nama Yesus. Aku bertobat. Dalam nama Yesus. Tubuh jiwa roh saya punya Tuhan Yesus. Sekarang kamu jangan sebut nama orangnya, tapi kamu katakan roh orang ini yang kamu tahu ingat saat ini putus dalam hidup saya. Kamu sebut dalam hati kamu, putus dalam hidup saya. Nama Yesus berkuasa atas saya. Sekarang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Wis, pulih kamu sekarang.
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ajaib. Sudah bertahun-tahun sekarang kamu dipulihkan Tuhan. Apa yang kamu rasa? Agak plong nih kayak pulau. Udah plong ya? Sudah kamu nggak lagi hafal mantra-mantra sudah? Betul? Betul. Udah lupa kan? Bapak sudah kayak orang lupa kan? Iya. Amin. Bisa. Kenapa? Aduh. Ya, Isa, sudah enak kan? Sudah nanti kamu tiba-tiba kayak tulisan-tulisan Jawa itu semua keluar sudah kan? Ya, itu tulisan agak Bali punya pastor. Ya, nggak usah sebut namanya Pak ya. Ya, ya. Nanti sudah keluar ya. Ya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya. Tadi pas Bapak mau serang saya, mau pegang kepala saya, mau pukul kepala saya Pak. Iya. Gimana Pak? Coba ceritain Pak, biar jemaah tahu Pak. Saya mau pukul dada pastor dan mukanya pastor. Terus? Tapi ada alangan putih melingkar. Kayak kalau saya bilang energi itu pastor melingkar di energi ya. Ya. Terus energi. Yang saya mau lihat itu yang saya mau pukul pastor karena kok saya nih dipancing, saya udah diam ini kok dipancing. Kepancing lagi langsung keluar bahasanya itu saya. Terus? Ya itu dah langsung saya serang pastor. Gitu ya. Dengan jarak jauh. Selama ini kamu sering serang orang dengan jarak jauh kan Pak? Iya. Ketembus ya? Baru kali ini saya lakukan seperti itu pastor. Selama ini tidak pernah saya berbuat seperti itu. Terus? Karena saya berbuat untuk menolong orang, membantu orang. Terus? Tidak pernah saya berbuat sedikit pun jelek, dendam sama orang tuh ya sedikit, iya saya bilang saya akuin. Sama untuk menyerang, nyakitin orang tuh saya belum pernah. Baru kali ini sama pastor. Karena pancing saya punya bahasanya itu. Haleluya. Terus 5 bahasa saya punya pastor. Itu bahasanya bahasa orang mati, bahasa binatang, bahasa kalau saya bilang di sini di Bali itu ada tingkatannya kan. Bahasa-bahasa itu udah sampai saya dapat tingkatannya yang tertinggi. Yang menengah saya bilang itu belum. Bukan, kamu dua di atas yang tertinggi. Kamu 2. Ada 2 lagi. Karena saya megang orang enggak bakalan sembuh orang itu, enggak bakalan balik lagi sembuh. Ya sembuh. Ya. Makanya saya bilang ini kuasa Tuhan apa kuasa gelap. Saya bingung pastor. Saya cari jawaban itu saya tidak pernah dapat. Ya, sekarang baru kali ini berapa kali saya ngikutin ini terus pastor. Ya. Baru kali ini saya dapat jawabannya saya. Karena bahasa roh sama bahasanya saya kok berbeda, kok mirip-mirip bahasa rohnya pastor sama bahasa rohnya saya. Ya. Jadi kamu mengakui kuasa Tuhan lebih hebat ya? Memang kuasa Tuhan lebih hebat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Seperti apa deh sinar putihnya Pak? Selama ini kamu punya nggak sama kamu belajar ilmu gelap? Punya sinar putih begitu nggak? Saya ada sinar untuk melindungi diri. Bahasanya saya ini minta sama Tuhan Yesus. Saya berdoa sama Tuhan Yesus. Bahasanya saya, tapi kok saya dikabulin. Sedangkan roh-roh ini terus mendesak saya. Mendesak saya ini seperti Tuhan Yesus tuh, malaikat Tuhan Yesus, saya bilang malaikatnya, menghindar. Cuma kuasa jahat ini yang menempel sama saya. Jadi waktu kamu sepertinya minta dalam nama Tuhan Yesus, tapi yang datang bukan Tuhan Yesus, tapi roh-roh jahat kan? Iya. Nah, dan kamu kenal kan roh-roh itu kan? Saya kenal, saya melihat dengan mata terbuka ini. Nah, jadi para peserta seminar yang nggak ikut hari ini, Anda harus ikut siaran ulangnya. Karena ini termasuk dalam kategori pelajaran seminar. Oke. Terus? Oke. Lanjut, Pak. Habis itu saya lihat, cuma ada, kalau di Bali bilang, orang sakti. Saya kalahin. Orang sakti pun kamu kalahin? Iya. Berhadapan gini, nyata itu pastor.
Terus? Berhadapan, bukan nembak dari jauh. Orang itu datang ke rumah, minta tolong. Iya berhadapan, dia terlempar sendiri. Dibilang sudah banyak orang mati, nasehatin saya, oh di atas langit ada lebih langit Pak, Tuhan Pak, Bapak enggak takut sama Tuhan, saya gitu. Langsung terlempar, doa langsung gitu. Saya begitu nyebut nama Tuhan Yesus, terlempar dia. Jadi waktu seseorang nyebut nama Yesus lawan kamu, dia kalah? Iya, Woi, mati Pak? Nyebut aja, cuma nyebut, saya bilang. Nyebut nama Yesus berhadapan sama kamu, dia mental gitu? Iya, karena apa? Dia memasang ada bacaan dan nembak, tembakannya ini mental kayak pasir, jatuh gini di depan, biur. Cuma saya bilang, Bapak nggak takut sama Tuhan Yesus? Langsung tabrak kepala ini, nabrak tembok, gitu. Pulang, habis itu dia pulang, saya suruh pulang jam 2 malam. Bentar, orang ini seorang pelayan Tuhan atau jemaat biasa? Beda agama. Oh, beda agama. Iya. Iya, saya nyebut nama Yesus. Oh, Bapak nyebut nama Yesus, dia mental. Iya, dia mental. Tapi Bapak pakai kuasa setan kan sebenarnya? Kuasa Tuhan saya pakai. Cuma kuasa Tuhan saya ini banyak jadinya. Tuhan Yesus mana jadinya? Jadi nama Yesus, tapi Bapak sadar di tubuh Bapak ada setan-setan juga kan? Iya. Ya, okay. Makanya saya bilang nggak ada namanya orang kesurupan, saya bilang gitu. Karena saya ngalamin sendiri, bisa dikontrol semua. Bapak merasa bisa ngontrol kuasa Tuhan Yesus, bisa ngontrol kuasa setan begitu ya? Bisa. Oke, ini tipe orang tinggi nih, begini nih ya. Karena apa? Saya begitu ada roh yang mau masuk, saya suruh diam dia di depan, di samping. Nggak ada namanya saya ngobatin orang untuk masuk kesurupan, itu tidak ada. Bapak tipe senyap ya, pokoknya Bapak pegang langsung sembuh gitu ya? Ya itu, makanya saya bingung. Ketika saya mau dilepasin, saya bingung cari jawabannya ini. Bahasanya saya bahasa roh. Sedangkan Pak Thomas punya bahasa roh, maaf Pak. Iya. Kok beda jauh, kok beda tipis saya bilang itu bahasanya saya. Apa bahasanya saya ini bahasa setan saya bilang. Karena saya mempelajarin ya kuasa setan. Saya ngobatin orang, keluarga saya sendiri susah untuk makan. Tapi orang itu baik. Orang itu diberkatin semua, tapi saya tidak pernah diberkatin. Susah terus. Cuma ada roh yang membisikin, sabar. Sampai saya punya kamar suci dulu, Pastor, saya bongkar. Saya bongkar semua tuh. Ada patung. Patungnya ada satu, cuma ada, kalau saya bilang ada pelangkiran. Iya. Ada pelangkiran. Hampir saya pindah agama. Ya. Ini Pak Ishak belum berakhir. Masih ada lagi yang berdua orang lagi nih nanti ya. Yang sama nih. Ada roh roh manusia yang menguasai. Ya, masih mau dilanjut jemaat atau selesaikan? Masih ada. Pak Midap lanjut ya. Sudah jam 8. Oke, Bram, lanjut Bram. Tanya Bram. Pak, waktu tadi Bapak lihat saya berbahasa roh, Anda berbahasa roh, apa yang kamu rasakan, Pak? Kayak bergetar saya punya tangan ini, Pastor. Bergetar, ada terasa dari perut ini naik ke ulu hati, naik ke dada, naik ke tenggorokan. Di tenggorokannya dia keluar langsung bahasa itu, dengan spontan. Masih saya ngomong sampai hari ini masih. Saya ini mau cari Tuhan, benar-benar saya mau merubah diri saya, mau melepas apa. Kok saya ini masih, saya tidak meyakini ada roh setan mengikuti saya. Saya tidak, itu sering sekali terganggu melihat saya. Saya cuekin.
Tuhan Yesus yang ada di dalam diri saya. Cuma ketika saya ngobatin orang, tidak ada bahasa seperti ini. Saya berdoa nama Tuhan Yesus karena saya nonton di Pastor Daud, disitulah yang merubah pola pikir saya dan hati saya untuk melepaskan semuanya. Sama Pak Daud Tony. Ya, tidak perlu sekarang. Saya sudah dengan tidak bisa dipelajarin, itu bisa ngeluar dengan sendiri. Karena apa? Saya ngajarin orang 3 hari aja, sudah bisa ngobatin orang. Iya. Makanya banyak saya punya murid untuk ngajarin murid-murid saya rubah semua itu. Jadi setan itu ya. Bukan, saya suruh tobat. Itu tobat. Haleluya. Saya Pak, suruh tobat. selama Bapak lawan orang, pernah nggak kamu terkalahkan? Pernah ditembak di dada. Selama kamu dilawan orang, kamu pernah kalah nggak? Pernah ditembak. Pernah kalah? Pernah ada suaranya, Pastor? Nggak. Waktu kamu dilawan orang, kamu pernah kalah nggak? Pernah kalah. Berapa kali? Hampir mau mati. Sampai mau mati. Ya, karena saya berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau saya memang mati, ya saya hari ini sudah waktunya saya. Tapi tidak mati. Hari itu juga sembuh. Makanya saya banyak di dalam diri saya berdoa, sakit semua badan. Biasanya orang dukun harus berobat ke dukun. Saya tidak. Saya yakin sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus sembuhin. Oke, mungkin Pak Bakti nih yang biasa suka tanya. Pak Bakti mungkin mau bertanya nih. Ayo, Pak Bakti buka kamera dulu kalau mau bertanya. Pak Bakti, silakan. Nah nih, pasti Pak Bakti orang yang ilmu pengetahuannya kuat. Nah, Nanya apa ini, Pastor? Saya ngikutin nggak? tadi Ayo. sempat keluar saya, Pastor. Saya ini tadi sempat live tadi, Pastor. Saya Oke. Ide mungkin? Ya, boleh. Pak siapa tadi? Pak Isa. Berarti Pak Isa itu campur. Karena pertama Pak Ishak itu meragukan. Jadi dia bingung toh. Saya bingung sekali, benar. Ya. Antara kuasa setan sama dengan kuasa Tuhan Yesus. Makanya Bapak itu cari kebenaran. Datang ke morning blessing. Kok beda? Gitu kan? Beda. Nah, tapi Bapak tidak mempercayai bahwa yang ikut Bapak itu setan. Ya kan? Yang ikut Saya tahu. Saya ngerti. Saya tahu. Ketika saya tahunya itu, saya pernah mati suri. Dibawa ke Taman Firdaus sama Tuhan Yesus. Disitulah saya mulai merenungkan diri saya. Merenung benar-benar sudah melepaskan semua itu. Karena saya mau matinya tuh di ketiak ibu saya, maaf. Betul. Ibu sudah bilang dingin badan saya. Rohnya saya nih, dunia ini sudah diselimutin hitam, kabut hitam. Cuma ada satu lubang yang saya ditarik sama Tuhan Yesus. Tangan kanan saya. Tuhan Yesus bilang, kenapa begini? Itu aja masih saya ingat. Kenapa begini? Saya nggak bisa jawab lagi, nggak bisa. Sama muka Tuhan Yesus saya tidak bisa melihat. Jubah Tuhan Yesus, iya saya melihat. Karena terlalu besar sinarnya. Pertanyaan saya Pak, apakah Bapak Kristen dari kecil? Saya Kristen, bapak saya majelis. Bapak juga baca Alkitab? Saya kurang membaca Alkitab. Ya. Karena saya inginnya tuh hidup di masyarakat tuh mencari kebenaran. Nah, Ya, ini Pak, kalau memang dasarnya ndak kuat seperti ini, Pak. Ya, betul.
dasarnya kita kembali kepada firman Alkitab. Nah, setelah Bapak ini, Bapak harus baca Alkitab sebanyak mungkin. Seperti saya melayani Dautoni, Pak. Dautoni ikut sama saya dari awal. Ya. Jadi saya suruh baca Alkitab. Sehari 20 pasal. Mau tidak mau harus bersuara, Pak. Iya. Sebab kalau enggak, itu sangat bahaya buat Bapak. Saya pernah baca Alkitab, rasanya pusing sekali. Ya, justru itu. Ya, yang di dalamnya kan bukan roh Tuhan. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu Bapak itu berarti kasih karunia Tuhan itu ada dalam hidup Bapak. Bapak ingin, Tuhan Yesus ingin menjadi Bapak, ingin menjadi, Tuhan Yesus ingin memakai Bapak untuk menjadi saksi. Amin. Bisa membedakan mana roh Tuhan, mana yang bukan, mana setan, mana yang Tuhan. Beda jauh sekali. Nah, sekarang Bapak bisa merasakan kan? Bisa. Ya. Pak Isa, saya mau nanya satu, Pastor. Nah kan, kepancing kan? Pancing toh, bakti. Ini Pak Isa tadi bilang ya, Pak Isa mendoakan orang sembuh, Pak Isa mendoakan orang diberkati ekonominya, tapi Pak Isa sendiri makan susah ya? Ya. Nah, berarti Pak Isa tahu kutukannya ya? Tahu. Kuasa ini Pak Isa, kalau ke orang bisa ya dijawab doanya, maksudnya bisa. Orang jadi lancar, orang jadi sembuh ekonominya, tapi Bapak sendiri susah. Tapi Bapak udah tahu kutukannya, kenapa masih Bapak terus sampai hari ini praktek? Karena apa? Yes. Bapak udah tahu nih, kalau saya pakai kuasa ini, saya nggak akan bisa berkembang ekonomi, pasti susah gitu. Tapi kenapa sampai saat ini Bapak masih praktek? Tadi ditanya Pak Abraham, sampai saat ini masih praktek. Bapak bilang masih kan? Masih. Ya, pertanyaan saya kenapa Pak? Kok nggak berubah? Harusnya Bapak udah sadar gitu ya, maksudnya kenapa itu nggak membuat sadar gitu loh Pak? Kenapa masih praktek? Saya bukan memakai bahasa rohnya saya. Saya hanya mendoain, itu mau sembuh, mau bagaimana, ya saya doain aja. Ya, tapi yang Bapak doain ini kan, yang sakit sembuh. Iya, sembuh. Yang kekurangan diberkati. Iya. Tapi Bapak sendiri nggak diberkati. Sudah 1 tahun saya sudah diberkatin. Rezeki saya mulai jalan sedikit demi sedikit, bukan langsung buka ya, langsung ke itu. Sedikit. Ini Pak Bakti, saya ambil jalan tengahnya. Puji Tuhan, meskipun saya bukan dukun yang seperti Pastor Daud, tapi Tuhan kasih saya karunia penglihatan sehingga saya bisa melihat sesuatu yang jahat. Kalau dia diberkati, artinya ada tumbal yang akan menjadi berkat buat dia. Betul, Pak? Kalau tumbal untuk nyawa. Kalau kamu sampai punya duit, berarti ada pasien yang akan jadi sial karena kamu, gitu kan? Saya nggak ngerti siapa, Pastor. Tapi gini, setiap kamu ngobatin orang, kamu pasti nggak boleh yang namanya terima duit, betul? Ya, betul. Ya kan, kalau kamu terima duit, pasti kamu langsung jatuh miskin, betul nggak? Enggak juga sih, enggak juga. Atau susah hidupnya begitu? Karena ya untuk mau cari usaha, untuk cari kerja itu sulit saya. Sulit ya, udah, berarti betul kan? Tetapi kalau kamu murni, kamu sepertinya nggak terima apa-apa, maka kamu malah sepertinya berkat terbuka satu persatu, betul kan? Iya, betul. Nah, oke. Jadi kembali ke Alkitab, betul. Iblis bisa memberkati, menyamar dengan kebijakan, dengan kebajikan tuh iblis bisa. Ya. Seperti kebaikan, Pak Bakti ya. Oke, Pak, saya mau nanya, ini penasaran. Tadi kalau waktu Pastor Thomas bilang api gitu, Bapak rasakan api nggak gitu, Pak? Saya tidak merasakan api, sama saya merasakan ada di perut saya ini kepancing. Kepancing yang naik ke hulu hati, naik ke dada, naik tenggorokan, disitulah keluar. Tangan saya sudah bergerak. Saya ngendali ini nggak bisa. Berarti ada sesuatu yang kayak menyerang Bapak gitu ya? Ada yang mau menyerang, tapi di depannya saya belum masuk, belum kepancing, jadi ya belum masuk total. Ketika kedua kalinya baru masuk total di badan saya, ya disitulah saya
kayak diikat saya terasa keikat tangan saya ketika saya mau keluarin semua ini, mau keluarin rohnya saya nih, saya bilang rohnya saya yang mau keluar, keikat langsung. Disitulah saya menangis. Oh, no. Waktu Bapak menangis tadi karena rohnya terikat gitu ya? Terikat sama apa, Pak? Iya, nggak tahu siapa yang ikat. Tapi kayak ada orang ngikat gitu, kayak ada ikat pakai tali. Talinya itu lembut, tidak bagaimana saya bilangnya, halus sekali, damai, tapi tali itu damai, tenang, tidak yang bagaimana, ada yang keikat di sekeliling tangan saya, tubuh saya ini terasa tenang, tidak keluar langsung bahasa saya. Dari tadi Bapak ikut ibadah waktu Pak Thomas doain tuh. Sebenarnya secara alam roh itu apa sih Bapak lihat dari Pastor Thomas itu? Dari Mami Deb? Yang saya lihat di Mr. Thomas. Mister, pendeta Pak? Pastor Thomas, ada lingkaran putih yang menyelimutin. Cuma nggak tahu saya itu apa. Oh, saya bilang energi yang melingkarin putih. Banyak orang yang menyerang Pastor Thomas, banyak, saya bilang. Banyak. Saya bilang. Banyak sekali, kiri kanan depan belakang itu ya, saya bilang. Cuma nggak tahu kok ada yang nyerang tapi kok tidak masuk, tidak tembus. Cuma banyak orang yang menyelilingin dia mendoakan Pastor Thomas. Ya, banyak itu. Oke, Pak Monang, silakan nih, penasaran pasti mau bertanya. Yang tahu Ibu Pak Monang, silakan Pak Monang. Sessionnya nanti sampai jam 12 ya. Iya. Pak Thomas, kalau saya dengar cerita dari Pak Ishak ini, saya sih nangkapnya begini ya. Jadi mungkin ini jalannya Tuhan untuk Pak Ishak. Pak Ishak ini emang mau dipakai sama Tuhan gitu untuk bersaksi tentang hal itu. Terus kemudian memang kalau dengar ceritanya tadi seolah-olah kayak di dalam dirinya tuh ada dua sisi, ada kuasa Tuhan bekerja yang tadi misalnya waktu diserang sama orang yang berilmu tinggi, Pak Ishak kan mengusir dalam nama Tuhan Yesus ya, itu kan? Mungkin bukan kalau misalnya saya nyebut nama Tuhan Yesus, kamu takut. Iya, saya nangkapnya gini, mungkin kalau misalnya pakai ilmunya yang samping itu dia nggak bisa, tapi emang Tuhan lagi pengen pilih beliau supaya beliau ini selamat, jangan celaka. Tuhan melindungi dia, menyertai dia sampai pada titik ini di mana dia dibebaskan. Saya nangkapnya begitu, Pak. Di mana dia dibebaskan, dia benar-benar pulih dan dia bisa mengenal kuasa Tuhan Yesus yang memang tidak ada bandingannya. Kira-kira begitu sepertinya yang saya tangkap, ya Pak ya. Iya. Jadi ya puji Tuhan luar biasa. Mungkin ini titik awal Pak Ishak untuk nanti bisa masuknya tim Pak Thomas ini. Di Bali. Ya Pak Thomas ya. Kita ada grup di Bali Pak, nanti boleh masuk Pak Ishak. Iya. Kesaksiannya luar biasa soalnya kalau dari saya, menurut saya. Jadi Pak Monang sekarang bisa melihat kuasa Tuhan bekerja, kuasa Roh Kudus ya Pak Monang ya. Oh, amin. Ini Pastor, ini ada lagi kesaksian. Ya. Pak Monang, termasuk Pak Monang juga loh ya, menjadi saksi Tuhan. Amin. Gini Pastor, Ya. Lanjut. ada melihat setan itu berbentuk kayak isi tanduk, isi bercaling, belum pernah. Setan itu berbentuk seperti manusia. Dia yang menggoda saya. Itu percis kayak manusia, sifatnya kayak manusia, iya, kebaikannya iya. Tapi di satu sisi ini langsung berubah dengan ketika keluarga saya ngomong salah, berontak langsung hati saya. Disitulah, oh ini kuasa setan. Cuma saya nggak bisa ngendaliin. Pak Ishak, coba saya foto sebentar. Berarti berapa hari yang lalu Pak Ishak itu sebenarnya kepingin serang saya untuk pernah punya rasa ingin taklukan saya begitu Pak? Tidak pernah. Bukan tidak, Bapak ya? sedikit pun tidak pernah. Enggak, berarti Saya Bapak bukan Bapak ya? Karena Rohnya maksudnya. Rohnya Pak, rohnya. tidak pernah. Niat sedikit saya bersumpah demi Tuhan Yesus. Nggak boleh Pak. Jangan. Berarti gini Pak, berarti Bapak bisa melihat bahwa selama ini banyak kuasa-kuasa jahat yang ingin serang saya gitu Pak? Ya, karena apa?
saya mendoakan supaya kuasa gelap itu jauh dari Pastor Thomas. Saya melihat itu. Berupa apa, Pak? Berupa apa, Pak, yang Bapak lihat yang serang saya, Pak? Udah berapa hari itu saya, atau sekitar 5 hari apa 4 hari? 5 hari lalu, Pak, ya? Ya, sekitar itu. Kok ada orang yang jahat, orang niat baik, menolong orang kok diginiin. Bapak lihat orangnya ya? Bapak lihat orangnya ya? Jelas ya? Belajar iya atau tidak? Gitu aja. Iya. Lihat kan? Iya. Iya. Terus apa yang Bapak lihat ilmunya, Pak? Belum seberapa saya bilang. Wih. Ini dia nih, masih cemen. Thomas senang. Bukan, Bu, ini kan kesaksian, Bu. Supaya iman kita bertumbuh kan, bahwa kita orang Kristen punya kuasa yang hebat. Amin. 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 Jadi Ini setiap hamba tingkat Tuhan, tinggi salahnya kan? Pak, setiap Ya. hamba Tuhan yang sungguh-sungguh itu kuasa Tuhan itu melindungi. Yes. Memang bentuknya itu seperti apa? Kayak ini loh, kayak cahaya. Ada yang Ya. melingkar, ada di dalam seluruh tubuhnya. Jadi kita ditutup, dibungkus dengan kuasa itu seperti apa ya? Seperti neon gitu loh, Pak. Ya kan? Ya, seperti itu. Kemana kita bergerak, dia akan ngikuti terus. Jadi untuk diserang dengan itu, dia tidak akan tembus. Tidak tembus. Ya, gitu loh. Nah, inilah hebatnya Tuhan Yesus, Pak. Amin. Amin. Ya kan? Ini hebatnya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Pak, sekali lagi baca firman. Yes. Iya. Ya, baca firman harus banyak dengan buka suara, jangan dibatin. Iya. Sebab Tuhan Yesus firman itu berbicara. Tuhan Yesus bukan kebatinan. Iya. Ya kan? Itu. Oke. Abraham, terakhir, ayo. Ada lagi yang masih dalam pikiranmu? Masih nih. Pak, kalau Bapak melihat orang-orang yang misalnya minta kesembuhan, minta berobat gitulah dengan Bapak. Bapak tuh bisa kan setiap orang yang datang kepada dukun gitu kan istilahnya dia kayak kena kutuk gitu. Jadi Bapak secara dukun gitu lah, secara ilmu dukun nyebutnya tuh kayak aduh rugi banget kamu ngapain datang ke dukun gitu nggak sih, Pak? Padahal kan ada kutuk, ada tumbal gitu, Pak. Ya, saya ketawa. Ketawa. Apa yang Bapak rasa waktu Bapak istilahnya ketawa? Misalnya lu bego banget sih gitu istilahnya gitu atau bagaimana nih, Pak? Saya sama saya. Gimana, Pak? Banyak orang Kristen yang datang ke saya. Oh, banyak orang Kristen, Pak. Iya. Terus? Ya. Orang ini menentang saya, tapi minta tolong sama saya. Saya kasih pembuktian, disembuhin dia. Saya sama doa, cuma saya kasih air putih. Kadang-kadang saya nggak pernah kasih air putih, saya pegang aja. Saya berdoa sama Tuhan Yesus, sama bahasanya saya keluar dengan spontan bahasa itu, langsung sembuh. Saya makanya bingung. Ini kuasa Tuhan apa kuasa setan? Disitulah bimbang yang benar-benar terpojok sekali saya. Oke, Pak, puji Tuhan. Dan Joshua coba nih, Joshua mau bertanya nih. Oke, Joshua terus Daniel ya. Iya. Pak Ishak pernah iseng-iseng serang pendeta nggak, Pak? Oh, tidak pernah. Iseng-iseng gitu nggak pernah ya, Pak? Tidak pernah. Oke. Malah saya cari jawaban sama pendeta lagi dengan diri saya. Oke, Pak, makasih. Oke, Daniel Waruntu terakhir sebelum saya akan lepasin dia, terakhir tuntaskan dia. Yuk, Pak Daniel, silakan. Waruwu, silakan bertanya. Oh ya, izin Pastor, untuk mau nanya untuk Bapak Ishak. Kan waktu dulu pernah lihat di YouTube salah satu hamba Tuhan, kekuatannya dulu kayak Bapak Daud sekali lihat barang naik, kemudian setelah menyembuhkan juga sembuh. Tapi setelah bertobat dia mengatakan bahwa
penyakit yang disembuhkan itu tidak sembuh, tetapi dipindahkan ke tempat yang lainnya. Jadi ketika suatu saat pasti akan timbul. Apakah itu benar, Pak? Bukan itu dipindahin, saya bilang. Itu bukan dipindah. Penyakit itu ditekan. Ditekan, disembunyiin di dalam tubuh. Waktu-waktu akan muncul. Bukan itu penyakit itu dipindahin. Tidak, saya bilang. Penyakit itu ditekan. Disembunyiin. Disembunyiin itu di dalam, biasanya di perut. Di perut paling dalam itu, di permisi perut, di bawah pusar ini, itu yang disembunyiin di situ. Tiba-tiba bisa pindah ke kaki. Bisa pindah ke belakang, bokong. Itu yang disembunyiin. Sama Bentar, Pak. Aku mau nanya apa sih ya? Jadi lupa. Apa tadi? Apa ya? Aku lupa, Pak. Bentar. Oke, saya Bapak angkat tanganmu, Pak. Kita bereskan nih, Pak. Ada satu yang saya terlihat masih harus diputuskan koneksinya, Pak ya. Ada sinyal koneksi saya tidak selebat. Karala pakaya syakarala pakaya syukurala pakarala pakaya. Apimu mengalir atas Pak Ishak. Apimu mengalir atas Pak Ishak. Aku murnikan dalam Yesus. Aku murnikan nama Yesus. Murnikan dalam nama Yesus. Saat ini tidak ada lagi keterlibatan roh jahat. Amin. Amin. Putuskan ilhamnya, ilham dalam tubuhnya, ilham dalam tubuhnya. Nama Yesus, dalam nama Yesus, saat ini aku murnikan, aku bebaskan roh yang tertawan. Dalam nama Yesus, kutuk keturunan, jimat-jimat, mantra-mantra, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.